semuanya, perkenalkan nama saya Elizabeth Novrawita Dea. Pada kesempatan ini saya akan membahas modul 2, konsep dasar kos dan perilaku kos, tepatnya subbab 2, perilaku kos dan analisis aktivitas. A. Konsep dasar perilaku kos dan model pengguna sumber daya. Perilaku kos adalah suatu istilah umum untuk menggambarkan apakah suatu kos jumlahnya tetap atau berubah dalam kaitannya dengan perubahan tingkat aktivitas atau volume. Yang dimana jika suatu kos jumlahnya tidak berubah, sementara tingkat aktivitas bisnis bertambah atau berkurang, maka kos tersebut disebut dengan kos tetap. Jika suatu kos jumlahnya secara total berubah, sejalan dengan perubahan tingkat aktivitas bisnis, maka kos tersebut disebut dengan kos variabel. Jika kos tersebut mencerminkan kedua karakteristik perubahan tersebut, maka disebut kos campuran. Jadi, dalam praktik, biasanya perilaku kos dikaitkan dengan cakrawala waktu atau time horizon, bahwa dalam jangka waktu semua adalah variabel, sedangkan jangka waktu paling pendek tidak ada satu kos yang bersifat tetap. Selanjutnya adalah B. Kapasitas aktivitas. Kapasitas aktivitas adalah kemampuan untuk melaksanakan aktivitas, sedangkan aktivitas adalah istilah umum tentang segala sesuatu yang dilakukan oleh perusahaan. Untuk dapat melaksanakan aktivitas, maka kapasitas harus dimiliki terlebih dahulu. Berapa besar kapasitas yang dibutuhkan tergantung pada kinerja yang diinginkan pada setiap aktivitas. Biasanya, kapasitas yang dibutuhkan adalah kapasitas yang memungkinkan pelaksanaan aktivitas yang efisien. 1. Aktivitas, pengguna sumber daya dan perilaku kos. Sumber daya adalah elemen-elemen ekonomi yang dikonsumsi pada saat pelaksanaan aktivitas. Konsumsi sumber daya oleh aktivitas tersebut diukur dengan satuan nilai uang yang disebut dengan kos. Dilihat dari tingkat pengguna sumber daya, maka kapasitas dibagi menjadi dua, yaitu kapasitas yang jumlahnya sama dengan yang dibutuhkan dan digunakan, biasanya terjadi karena perusahaan tidak membeli sendiri kapasitas. Selanjutnya adalah berbagai arah kapasitas aktivitas yang dapat diasumsikan. Ada beberapa arah kapasitas. Yang pertama, kapasitas teoritis. Yang kedua, kapasitas praktis. Yang ketiga, kapasitas normal. Dan yang terakhir adalah kapasitas aktual. A. Mengukur pengguna aktivitas. Perubahan tingkat pengguna aktivitas diukur dengan cost driver. Oleh karena itu, untuk memahami perilaku kos, pertama-tama harus ditentukan aktivitas dan pemicu kos yang terkait dapat mengukur kapasitas dan pengguna aktivitas. Pemicu kos dapat menjelaskan perubahan kos aktivitas dengan mengukur perubahan penggunaan aktivitas. Ada dua kategori umum pemicu kos, yaitu yang pertama, unit-based drivers, yaitu pemicu kos yang akan meningkatkan jumlah kos setiap kali suatu produk diproduksi. Yang kedua, non-unit-based drivers adalah faktor yang meningkatkan jumlah kos selain perubahan dalam unit. B. Periode waktu dan rentang kapasitas yang relevan. Telah disampaikan pada bagian sebelumnya bahwa perilaku kos perlu dikaitkan dengan cakrawala waktu atau time horizon. Dalam jangka panjang, semua kos adalah variabel, sedangkan dalam jangka pendek, paling tidak ada satu jenis yang bersifat tetap. Sedangkan kapasitas relevan adalah batas-batas volume atau kapasitas kegiatan saat kos tetap tidak bereaksi atas perubahan volume kegiatan dan variabel tetap rata-rata per unit dan tidak berubah. Selanjutnya adalah klasifikasi kos berdasarkan perilakunya. Berikut ini dibahas lebih rinci mengenai perilaku kos dalam hubungannya dengan tingkat aktivitas yang akan dilaksanakan. Kos dibedakan menjadi 3, yaitu kos variabel dan kos variabel tetap. Yang kedua adalah kos tetap dan kos tetap bertahap. Dan yang terakhir adalah kos campuran.